Halo sobat-sobat, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal pembuatan split Shenki ya. Caranya mungkin berbeda dengan yang sering orang pakai ya, tapi ini cukup lumayan berguna lah untuk cadangan file seperti ini. Nah, kita hide dulu ini sebagai cadangan filenya ya. Ketika kita ada salah ketik please angka please ya, salah ketik angka di please, hasilnya kan akan goyang. Nah, kita nggak sadar dalam menulisnya, kita gampang ngeditnya, tinggal balik ke sini, dan di sini kan udah ada patokan, kita tinggal ukur di antara patokan itu. Untuk yang di shape nya kita duplikat ini seperti ini. Nah, ini yang akan dipakai, yang akan disimpan. Langsung saja kita ke contoh. Nah, kita pakai split ini aja, replace background. Swasta oke. Nah, cerahin dikit, kontras. Nah, cukup ya. Sekarang kita potong-potong idle-nya dulu. Gambar 2, balik ke frame tadi, cut, taruh paling atas, balik lagi ke frame tadi, ambil nomor 3, cut, taruh paling atas. Nah, ini aja dulu, kita hilangin ini, hilangin. Nah, ambil yang ini dulu, kita pasin tengah-tengah, kita gunakan garis kotak-kotak ini ya buat patokan, karena ini nggak akan berubah posisinya. Kita coba seperti segini aja, batas kaki ya di bawah. Nah, ini hitung-hitung kayak kayak batasan nginjak tanah, ada lebih dikit nih jari-jarinya. Sekarang kita tentukan seberapa mana lebar, misal segini, kita pasin ke garis ini. Satunya pasin sampai segini. Ini satu kotak ini ukurannya 10 pixel, jadi nggak akan ganjil, nantinya bakal enak. Nah, ini bawahnya pas segini. Nah, itu buat patokan nantinya ya. Kita hilangin tengahnya biar nggak ketimpa. Nah, ini jarinya, yang penting ada buat batasan aja, maupun sedikit juga, yang penting ada batasan buat kiri, kanan, dan bawah. Kasih warna hijau, karena hijau jarang dipakai. Nah, ini belum disusun, kita susun dulu. Tiga. Nah, udah kelihatan. Sekarang balik ke frame 1, ambil yang hijau tadi,
kita kopikan ke sini, jangan sampai tertimpa ya. Nah, ini udah bisa dipakai. Idle ini yang pertama kita duplikat jadi 2. Kenapa 2? Karena yang satu buat disimpan dipisah di sini. Ini buat patokan semua frame. Jadi sebagai pusat ya. Nantinya bakal berpusat ke si stand ini, offsetnya. Terkadang kan suka ada yang emang sih nggak goyang ya. Cuman ketika pas skill 1 misalnya kan, dia udah benar di sini nih. Contohnya seperti udah pas di sini, idle di sini contohnya. Skill 1 dia cocok sebelah sini, gitu kan. Nah, ketika balik ke idle dia gitu. Nah, skill 1 misalnya dia tanpa sadar nggak sama dengan idle-nya. Dia emang rata di sini nggak goyang, tapi pas balik ke idle, nah kan pas kelar skill nggak enak juga kan, balik, nah itu fungsinya kita pusatkan semua ke idle. Langsung saja kita susun sembarangan saja biar cepat. Nah, yang penting nggak ketimpa. Nah, ini kan fungsi hijau ini enaknya supaya tahu batasan-batasan dengan frame lain. Kalau gambarnya nampak kayak gini mah kan masih kelihatan ya. Kalau udah pakai efek yang glow gitu kan, aduh sulit, itu kadang tertimpa sama frame lain. Kalau di gini nggak akan, pastinya nggak bakal saling tertimpa. Nah, ini jangan di mark dulu karena nanti akan dihitung offsetnya. Langsung kita ke penghitungan frame 1 ya. Nah, ini cara penghitungannya seperti ini. Ibaratkan ini pusat, gitu kan. Nah, kita cari. Ibaratkan ini pusat, kita hanya perlu mengukur arah kiri, kanan, dan bawah, atas gak perlu. Kita hanya pusatkan 3 arah ini. Bagaimana caranya? Kita hanya menghitung jarak dari sini ke ujung frame, dari sini ke ujung frame sini, yang nantinya hasilnya akan dibagi dengan 2. Setiap hasil kiri dan kanan nantinya akan dibagi dengan 2, kecuali yang bawah bisa langsung ditulis. Cara penulisannya kita ilustrasikan seperti ini. Kalau kita pengen frame kita maju ke atas, kita akan menambahkan plus pada angka. Nah, gitu. Kalau si frame ini pengen ke bawah, kita tinggal maksudnya bukan plus ya, nggak perlu plus angka ini. Kalau ke bawah kita tinggal tambahkan tanda min di nah, contoh kalau ke bawah 10 kita min 10, seperti itu. Kalau antara kiri dan kanan kita langsung praktekkan saja. Ini, nah ini kan ekornya keluar dari kotak, ini yang akan kita hitung. Kita langsung hitung harus pas sama ujung sini. Aduh, sorry.
hanya melihat batasan ke dalam saja. Nah, ini kan langsung ukurannya yaitu 29. Nah, 29 ini nantinya akan dibagi dengan 2. Seperti itu. Hasilnya dikasih min karena dia arah kiri. Kalaupun misalnya 29-nya di depan, misalnya tangannya yang keluar, ini enggak ada yang keluar, nah ini dihitung misalkan 29, nah itu yang dibagi dengan 2. Seperti itu. Kalaupun ada yang keluar dari 2 arah, misalkan keluar dari sini 50, keluar di sini keluarnya 30. Nah, biar gampang kita ambil yang gede mana. Nah, yang gede aja dulu ambilnya. 50 dikurang 30, hasilnya 20 dibagi dengan 2, hasilnya berarti 10. Karena yang gedenya dari arah kiri, min 10 dikasih min. Begitupun sebaliknya. Kalau ke arah kanan 50, arah kiri contoh 40. Nah, ambil yang gede dulu. 50 dikurang 40, hasilnya 10 dibagi dengan 2. Semua dibagi dengan 2 ya. Nah, 10 dibagi 2 5. Nggak perlu dikasih min karena dia dari kanan. Kalau dari arah pijakan ke bawah, nggak usah dibagi dengan 2. Contoh kalau misalkan ini kayaknya ini 3 pixel ya. Kalau benar 3 pixel, langsung saja ditulis nantinya min 3. Nah, seperti itu. Kalau misalkan 2 arah sini hasil penjumlahannya 20, nanti yang akan ditulis di offset place-nya 20. Nah, seperti itu. 20, min 3. 19,5 itu ditulisnya bukan koma tapi titik. Koma itu buat pemisah antara ini sama yang bawah. Jadi ditulis 19,5, yang bawah min 3. Kayak gitu. Ini karena ke arah kiri kita kasih min. Jadi hasilnya min 19,5, min 3. Sarannya sih daripada yang ganjil-ganjil, itu 0,5 gini biasanya di game itu dia akan memotong langsung ke frame-nya. Meskipun nggak goyang tapi dia akan memotong ke frame. Nah, itu mendingan kalau misalkan gini ya. Kalau misalkan ke sini angka ganjil contoh 3, ini kosong. 3 dibagi 2 kan hasilnya 1,5. Dia akan, kalau dia rapat sama frame, dia akan memotong ke frame dan hasilnya akan hilang 1 pixel. Dan sarannya sih kalau misalnya arah kalau ke sini arahnya 3, kita lebihin aja 1 menjadi 4 biar genap. Nah, kan 4 ini kalau dibagi 2 langsung jadi hasilnya 2. Seperti itu. Nah, ketika menyusun nantinya, karena ini enggak dibatasin dan ininya dilebihin,
antara jajaran framenya. Contoh misalnya yang ini ya, kita coba hitung yang ini keluar. Nah ini ganjil juga ya, 37. Ini 37 kan ganjil. Kita lebihin aja 1 biar nantinya dia akan ngitung lebih 1 pixel. Jadi hasil jarak dari sini ke sini 38 ya. 38 nantinya dibagi 2, 19. Nah nanti yang akan diisi min 19 ya, seperti itu yang akan ditulis nantinya. Nah si frame ini ketika menyusun gak usah dikasih mark, langsung aja ke transform biar dia ngepres langsung ke batasan. Nah ini kita nggak usah rapat-rapat ya. Nah ini 1 pixel kita kasih aja 2 karena yang ini tadi dilebihin. Nah ini ada ruang 1 pixel kosong, kita kasih jarak seperti itu. Untuk frame 3 kita lanjut lakukan hal yang sama. Nah 26 ini genap, kalau genap enak, nggak usah tambah lagi, langsung kita bagi 2 menjadi 13, hasilnya menjadi min 13 seperti itu, koma jarak yang ini udah kelihatannya min 3. Nah itu yang akan jadi offsetnya. Nah mungkin segitu dulu ya untuk kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah kata, salah ucap, atau salah hitung karena mungkin lagi kurang fokus atau gimana. Semoga video ini berguna untuk semuanya dan sampai jumpa di lain video selanjutnya.